Telah hadir di studio Wakil Ketua Partai Gerindra Habibur Rahman yang juga politisi, ada juga ini politikus PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Dua orang ini yang biasanya di TV lain agak berseberangan, hari ini kita satukan. Hari ini kita satukan, semoga jalannya sama-sama lurus. Sahabat ya, tapi sahabat selain, sah-sah saja ya. Ya itu dia, tapi selain dua narasumber ini kita juga sudah bergabung bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Oke, kita mulai dulu kita mulai dulu ke Bang Habib ya. Pernyataan Pak Prabowo Subianto ini memang ditujukan untuk partai tertentu atau untuk internal koalisi Pak Prabowo sendiri, atau gimana Bang Habib? Ya, saya sedikit mengkritisi tadi paket ya, tertulis dibacakan oleh teman ya, bahwa Prabowo ingin mengatakan bahwa pihak yang tidak ingin bergabung dalam pemerintahannya ya agar tidak enggak. Kalau kita baca per redaksi saja ya. Ini Bang, ya, sorry Bang. Indonesia maksudnya ya kan? ini Bang. Ya, Indonesia tidak bisa dibendung. Ya kan? Indonesia ini katakan yang bukan pemerintahan saya, bukan kami, bukan kita yang ada di situ, ya kan? Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kurang lebih ini adalah statement yang sering sekali disampaikan Pak Prabowo ya. Saya bergabung dengan Partai Gerindra itu sekitar 2009. Ini sering disampaikan dalam konteks internal maupun eksternal. Di acara-acara taklimat ataupun di acara kampanye-kampanye Pak Prabowo di 3 atau 4 kali pemilu disampaikan, ya kita harus bekerja keras, kita harus bersatu untuk rakyat ya. Yang tidak sepakat silahkan minggir. Kurang lebih begitu. Sama saya teringat ketika mahasiswa, ya kita dimotivasi oleh senior masuk ke semacam tempat penggodokan, ada tulisan besar, yang ragu-ragu silahkan mundur dari sekarang. Nah seperti itu kira-kira dalam konteks memotivasi. Oke, jadi tidak bukan tendensius ke partai tertentu atau internal koalisi Pak Prabowo sama sendiri? Sekali tidak, Oke. sama sekali tidak. Karena konteksnya seperti ini Bang, dibicarakan langsung di dalam Rakornas Partai Koalisi, di PAN sudah jelas kalimatnya. Kami tidak bermaksud untuk memotong kalimat dari Pak Prabowo, tapi kalau kami cuplik ulang. Ya, tapi kan tadi disebut pemerintahan, ini bukan konteks pemerintahan, ini keindonesiaan sebagai statesman beliau bicara begitu. Karena komparasinya dengan Pak Zulkifli Hasan, kompak, solid, sudah 2 jadi periode gini Mas, kalau kita berbicara, menafsirkan ujaran spontan, lisan, ya tidak tertulis dari seseorang, kita juga harus mengecek konsistensi pernyataan beliau, orang tersebut selama ini. Saya kebetulan melakukan studi, ya disertasi saya itu soal ujaran. Jadi ujaran itu nggak bisa semata-mata kita sampaikan, kita artikan dalam konteks redaksi atau dalam konteks yang kita analisa sendiri dari situ. Tapi harus dilihat beliau ini menyampaikan ini berapa kali, di mana saja, konteksnya seperti apa. Sehingga kita bisa tahu gaya berbicara, gaya berorasi orang tersebut seperti apa dan maksudnya itu bagaimana. Gitu. Oke, kita menuju ke Bang Deddy dulu ya, mungkin Andrew ya. Untuk menanggapi tadi pernyataan dari Bang Habib dan juga pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kalau kita kutip ya, meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu pemerintahan kelak. Ya kalau saya pribadi ya agak sulit kalau mau secara persis menginterpretasikan. Karena kan pasti ada teks, ada konteks ya. Tetapi kalau kita lihat penggalan-penggalan pernyataan beliau kan memang multitafsir. Di satu sisi ketika beliau berbicara kerjasama, kalau nggak mau jangan ganggu. Kalau milih di luar, di pinggir jalan ya nonton silakan. Nah pertama kan kalau ketika berbicara kerjasama itu kan harus ada level playing field yang sama. Ada mutual mutual position. Jadi dan kerjasama itu kan sifatnya voluntary, kan gitu. Nah, kemudian kan ada tafsir ini kaitannya dengan kemarin Mas Ganjar mengeluarkan statement. Apakah itu berkorelasi? Saya nggak tahu. Yang tahu kan hanya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kan utang penjelasan yang lebih detail hari ini yang bisa mengklarifikasi. Ya. Tapi PDIP merasa tidak pernyataan itu ditujukan untuk PDI Perjuangan? Saya rasa tidak ya. Karena kan begini. Pertama kan kita pahami bukan tugas lah, katakan saja konstitusi. Tapi sebelum sampai ke sana, kan kita harus ngerti dulu nih Pak Prabowo maksud apa itu dengan mengganggu. Mengganggu itu apa sih? Kan itu nggak ada di elaborasi. Apakah mengganggu itu artinya mengkritik? Apakah artinya menolak, mempersoalkan, mempertanyakan?
Kan ini nggak jelas. Atau mengganggu ini apa? Sabotase gitu ya, atau katakanlah penggalangan kekuatan atau apa, ini kan harus term yang dijelaskan dulu oleh beliau nih, maksudnya mengganggu. Menarik itu ini apa? Bang Deddy, supaya tidak multitafsir, misinterpretasi, Yes. kata mengganggu nih Dijelaskan dulu dijelaskan sama seperti Pak apa? Prabowo. Bang Habibur Rahman Iya. mungkin bisa menjelaskan. Saya tadi sudah mengklarifikasi, menjelaskan bahwa yang disebut Pak Prabowo itu kan Indonesia, bukan kami, bukan artinya kemudian lapangan bermain ya, playing field disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu adalah bagaimana para elit-elit bangsa itu melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bisa di dalam pemerintahan, bisa di luar pemerintahan, tentu saja. Itu sebagai sebuah keniscayaan. Ya, kita betul kata Pak Deddy, itu kan kalau kerjasama dalam arti sempit, berkoalisi dalam satu pemerintahan, itu kan sesuatu yang harus dibangun secara adanya kesepakatan bersama. Ya, adanya kesukarelaan bersama. Ya Tapi kan, supaya tidak bias, jadi Bang, kalau mengganggu ini bentuknya kritik. belum sampai ke sana, Oke, Bos. belum sampai ke Makanya sana, kan Bos. kita Lanjut, sampaikan Bos, supaya lanjut. ini kan kita mengedukasi. Lanjut Bang Habibur Rahman. Ya, kalau menyampaikan kritik, Betul. menyampaikan masukan, menyampaikan sikap politik bahkan tentu nggak bisa dikategorikan mengganggu. Itu sebuah keniscayaan dalam kita bernegara. Pak Prabowo jangan lupa loh, Pak Prabowo itu walaupun dia adalah seorang purnawirawan TNI, tapi beliau itu sudah hampir 20 tahun ya di di dunia politik, di mana di dunia itu mengharuskan semua orang secara egaliter bisa menerima masukan dan memberi masukan gitu, karena di partai politik kedaulatan itu kan ada di anggota. Pak Prabowo harus bisa menerima masukan dari manapun, bahkan dari anggota yang paling bawah. Siap dikritik. Bukan siap selalu menerima kritik selama ini. Kita tangkap poinnya. Sebelum ini menarik Bang Deddy, sebelum kita lebih jauh membahas soal bagaimana memaknai diksi mengganggu, tapi kita mau ke Prof Burhan dulu. Kita mungkin fokus di segmen ini gini, pernyataan lengkap dari Pak Prabowo ini, Prof Burhan, apakah memang ditujukan untuk PDI Perjuangan atau sebetulnya untuk internal koalisi Pak Prabowo sendiri atau untuk siapa sebetulnya? Fokus dulu ke situ mungkin kita. Kok tadi PDIP kan nggak perasa ya? Pernyataan Pak Prabowo kan disampaikan di acara Rakornas Partai Amanat Nasional. Dan PAN adalah partai utama pendukung Prabowo Gibran. Jadi pertama dari sisi audiens ada semangat membakar pasukan, terutama berkaitan dengan kesempatan untuk mengelola kekuasaan dalam waktu beberapa bulan lagi. Tetapi saya melihat latar belakang Pak Prabowo yang berasal dari tentara, itu sepertinya membuat beliau kurang mampu memilih kata yang bisa mengurangi potensi kontroversi. Jadi coba lihat ya, kawan-kawan terutama mereka yang punya latar belakang tentara kan umumnya pakai bahasa yang cenderung hitam putih, semangatnya membakar internal, tetapi bisa disalah tafsiri. Terutama kalau pilihan kata atau diksinya itu cenderung black and white. Jadi ini sekaligus masukan sebenarnya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo bukan hanya ketua umum Gerindra saja sekarang. Beliau adalah presiden-elek. Dan dalam konteks sebagai presiden-elek yang dalam waktu beberapa bulan sebentar lagi akan mendapatkan amanah sebagai presiden, itu setiap kata per kata itu akan dimaknai secara beragam. Jadi memang diperlukan satu pilihan kata yang lebih mengurangi kontroversi. Dan pilihan kata-kata mengganggu tadi itu bisa dimaknai luas loh. Termasuk kalau kemudian dimaknai seolah-olah ada pihak yang mengatakan Pak Prabowo anti kritik. Meskipun mungkin itu tidak dimaksudkan oleh Pak Prabowo, tetapi karena pilihan kata itu terlalu strong, orang bisa memaknai kemana-mana. Dan itu akan secara politik tidak kondusif buat Pak Prabowo sendiri. Prof Burhan, dalam konteks Rakornas PAN semalam, karena selama ini kita tahu bahwa karakter Pak Prabowo genuinnya ya seperti itu ya Bang Habibur Rahman ya, genuinnya seperti itu. Jadi itu malah menunjukkan Pak Prabowo memang kurang politisi ya kalau menurut saya ya. Jadi ada unsur naif ya dalam pernyataan Pak Prabowo itu, karena kalau politisi yang jam terbangnya udah sangat tinggi, itu justru pernyataan tersebut malah bisa kontraproduktif untuk menambah amunisi buat koalisi atau mitra koalisi baru. Jadi kan ini begitu. untuk ditujukan untuk PDI Perjuangan yang sampai sekarang ini belum menentukan posisi, atau memang untuk internal koalisi sendiri? Belum terjawab tadi Prof.
Singkat sebelum kita Kalau jeda. menurut saya lebih ke internal ya, karena kan Pak Prabowo sampai sekarang masih berusaha untuk mengajak PD Perjuangan masuk ke dalam. Oke. Kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada PD Perjuangan, itu justru menurut saya ya, itu malah bertentangan dengan agenda beliau sendiri untuk menarik PD Perjuangan masuk ke dalam kekuasaan. Ya. Padahal kalau kita melihat beberapa bulan terakhir, itu agenda prioritas Pak Prabowo adalah mengajak semua kekuatan untuk masuk ke dalam. Sesuatu yang saya kritik, karena saya berharap PD Perjuangan dan PKS tetap komit dan istiqomah berada di luar. Tetapi kan ini bukan agenda Pak Prabowo. Pak Prabowo justru pengen mengajak sebanyak-banyaknya Baik, Oke. ke dalam merangkul semua kekuasaan. elemen Dan ya Prof. pernyataan tadi itu justru malah kontraproduktif buat agendanya. Prof. Buruan sendiri. ditahan Makanya saya membaca, Prof. Buruan, karena ada satu diksi yang mungkin masih bias sampai sekarang, belum terjawab dari Bang Deddy tadi juga bertanya. Memaknai kata mengganggu itu seperti apa? Sesaat lagi ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa. Menyambung apa yang dikatakan oleh Prof. Burhan tadi, Bang Habibur Rahman. Ini kalau dibiarkan memang bisa kontraproduktif apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo di Rakornas PAN. Ya. Diksi mengganggu pun sampai sekarang masih jadi teka-teki ditujukan ke siapa, Bang Habibur Rahman? Boleh jawab? Boleh jawab Oke. silakan Bang. Apa masih ada yang ingin di-deliver? Cukup. Silakan Bang Habib. Ya, tentu masukan dari pakar politik, pakar komunikasi Prof. Burhan sangat berharga. Kami terima dengan senang hati. Ya, tapi saya mau katakan memang sejak awal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu memang benar, genuine. Beliau itu orang yang sangat genuine, menyampaikan benar-benar dari lubuk hati beliau keseriusan ingin bekerja keras untuk rakyat dan mengajak semua orang terlibat dalam kerja keras tersebut. Yang tidak mau, ya silahkan, jangan mengganggu, silahkan minggir, jangan mengganggu. Kalau kita boleh nih, kalau boleh, kita juga kan menerima kritik, tapi kita juga boleh mengkritik diri sendiri, misalnya. Kita juga jangan terlalu menggoreng-goreng lah namanya statement-statement yang seperti itu. Kita semua ya. Kenapa? Karena ke depan pasti akan banyak juga hal-hal serupa terjadi. Kita punya pemimpin yang baru nih, Pak Prabowo. Punya karakteristik yang baru. Kalau kami orang Partai Gerindra tahu. Kadang-kadang tuh Pak Prabowo tuh selalu ngomong memang dalam konteks statement, ya kan ya. Tapi bagi kami para politisi, orang yang di politik, ada yang lebih baik disampaikannya di forum yang terbatas. Ada yang kalau bisa seperti kata Pak Burhan. Karena apa? Di politik itu kan kita sudah bicara soal goreng-menggoreng tadi, ya kan ya. Dengan goreng-goreng itu bukan by design juga bisa. Karena orang situasi orang kan berbeda-beda ya. Pemaknaan orang bisa berbeda-beda. Jadi nggak ada masalah ya, masukan dari Prof. Burhan akan saya sampaikan ke Pak Prabowo ya, juga ke teman-teman koalisi. Ya mungkin kalau siapkan panggung buat Pak Prabowo ya di note juga, Pak ini kalau bisa ya, kita ngomongnya lebih ke arah internal, nanti waktu eksternal baru dihadiri wartawan dan lain sebagainya. Artinya Bang Habib menyampaikan tadi tidak ada tendensi apapun dari pernyataan Pak Prabowo, tapi ini mungkin diskusinya biar komprehensif ya. Jadi kita fokus ke pernyataan dari Prof. Burhan tadi yang menyampaikan bahwa pernyataan dari Pak Prabowo ini bukan ditujukan untuk PD Perjuangan sebagai partai yang memang sampai saat ini belum menentukan sikap, tapi untuk internal koalisinya. Kalau Bang Deddy melihat itu juga nggak? Fokus ke sana mungkin kita. Lagi-lagi ya, kan kita berinterpretasi ya. Kalau saya sih, kalau ditujukan untuk ke dalam, di dalam kan emang udah teman semua, udah kerjasama. Jadi mungkin wajar kalau orang kemudian berpendapat itu ditujukan untuk keluar daripada koalisi. Karena kan dibilang sudah diajak kerjasama, maunya di luar, di pinggir, nonton di jalan, tapi jangan ganggu, kan kira-kira gitu. Sudah tentu itu bukan untuk internal, tapi saya bisa aja salah. Makanya Pak Prabowo berutang menjelaskan ini pada masyarakat, kan kira-kira begitu. Kalau bukan buat internal? Itu satu. Berarti kan kalau itulah asumsi yang kita terima gitu ya, itu kan salah satu asumsi aja. Kalau asumsinya itu untuk keluar, oke, lalu siapa ini yang dimaksud? Apakah partai politik, apakah itu masyarakat secara umum, apakah itu katakanlah akademisi, mahasiswa, LSM, atau apa nih? Kan ini kalau itulah yang dimaksudkan oleh beliau sebagai presiden terpilih, berarti kan ada kekhawatiran banyak orang nih, implikasi dari kata mengganggu itu. Tetapi kalau saya pribadi berharap, karena ada kata dari Pak Prabowo bilang kami mau menjaga kekayaan Indonesia, kami mau ngasih makan orang lapar. Saya berharap perkataan beliau itu ditunjukkan kepada siapa? Kepada mereka yang merampok kekayaan negara ini.
ya kan? Mereka yang menambang sesuka hatinya, nggak lapor pajak sesuai yang dia dapat gitu kan, lalu di luar wilayahnya kepada pemilik perkebunan yang menyengsarakan rakyat, bisa seperti itu. Pada importir yang kepengen apa namanya, kepengen impor terus, tidak membangun kemampuan dalam negeri, kan bisa begitu ya. Maksudnya itu lebih konkret ya Bang Deddy, harusnya disampaikan secara spesifik, itu detail. makanya saya bilang, kata mengganggu itu harus diletakkan dalam definisi per Pak Prabowo. Prof Burhan tadi masih bersambung. Prof Burhan, yang ditujukan. Lalu yang terakhir kan gini. Yang terakhir boleh poinnya dilanjutkan. Ketika beliau melanjutkan kalimat-kalimat selanjutnya, saya menangkap apakah ini terkait pada program spesifik beliau, misalnya soal food estate sama makan siang gratis. Apakah dalam konteks itu nih yang dimaksudkan beliau? Tapi lagi-lagi kan kita hanya bisa menginterpretasi. Oleh karena itu kita berharap dari Pak Prabowo secara resmi menjelaskan itu. Karena apa? Kalau tidak ya betul apa kata Pak Burhan, ya ini bisa kontraproduktif. Tadi ini Bang Deddy menyampaikan bahwa kalau buat internal enggak, buat eksternal tadi ngomongnya enggak merasa kalau itu PDI Perjuangan. Kita mau ke Prof Burhan sebagai penutup. Prof Burhan, artinya kalau tadi Prof Burhan menyampaikan bahwa ini ditujukan untuk internal koalisi, kenapa kemudian pernyataan ini ditujukan untuk internal koalisi? Nah, konteksnya kan tadi latar belakang personal ya, saya melihat Pak Prabowo yang punya latar belakang sebagai tentara itu seringkali memakai bahasa untuk memotivasi, semangatnya ke dalam, dan dalam konteks memakai bahasa semangat ke dalam itu selalu ada semacam keterbatasan kosakata. Coba lihat tuh, misalnya Pak Luhut kan sebelumnya mengeluarkan pernyataan toksik, itu juga misalnya terlalu strong, karena bagaimanapun orang bisa berbeda pandangan berkaitan dengan bagaimana memperbaiki pemerintahan tanpa harus dikatakan dengan bahasa se-strong itu. Jadi poin saya mengapa saya menganggap itu lebih ke dalam, karena Pak Prabowo sedang memperjuangkan untuk menarik PD Perjuangan ke dalam. Justru kalau misalnya arahnya ke PD Perjuangan itu seperti membakar jembatan sendiri kan begitu. Dan itu ketemu dengan Gina kan tahu ya, Pak Prabowo itu kan besar di luar negeri ya. Jadi beberapa kali banyak diplomat yang mengatakan Pak Prabowo kosakata bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya itu jauh lebih kaya ketimbang bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita melihat kalau beliau berbicara dalam bahasa asing, itu jauh lebih bernuansa. Tetapi ketika bicara bahasa Indonesia, bahasanya terlalu black and white itu, dan kemudian mengeluarkan pernyataan yang justru malah kontraproduktif menurut saya gitu ya. Makanya tadi benar juga Bung Habib mengatakan sebaiknya memang setelah menjadi presiden-elek, apalagi nanti menjabat, pihak yang mengundang beliau harus lebih hati-hati. Apakah ini forumnya terbuka untuk publik ataukah internal? Pak Prabowo harus membatasi diri untuk mengeluarkan pernyataan kalau misalnya terbuka untuk publik, karena bisa disalahartikan dari makna sebenarnya. Terima kasih banyak Prof Burhanuddin Muhtadi sudah hadir di Kaur Petang, Bang Deddy Sitorus, Bang Habibur Rahman sudah sama-sama sharing di sini. Thank you banget.